Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ya. Selamat siang, Mbak. Siang Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Perkenalkan, nama saya Linda. Ini dengan siapa? Dengan Mbak. Oh ya, bisa dipanggil Mbak aja ya biar lebih akrab. Iya. Sebelumnya Elma kesini naik apa? Kebetulan tadi naik Grab. Naik Grab. Asalnya mana? Dekat sini Jember aja. Oh, dari Jember. Elma menghubungi saya semalam ya. Kira-kira ada perlu bantuan apa ya? Saya pengen melakukan konseling dulu. Oh, sebelumnya Elma pernah melakukan konseling? Pernah satu kali. Jadi yang ini yang kedua kalinya. Oh, berarti Elma sudah paham ya tentang tahap-tahap di konseling itu seperti apa. Saya mau menjelaskan lagi di konseling itu nanti ada suatu kerahasiaannya. Jadi Elma bisa menceritakan cerita atau masalah Elma ke saya ini nanti insya Allah akan aman dan tidak akan terluka-lukakan dengan orang lain. Dan Elma kesini itu karena kemauan Elma sendiri, harapannya saya mungkin seperti itu ya. Oh, ya. Terus nanti Elma nggak usah ragu kalau mau cerita, silakan cerita dengan terbuka saja, mungkin seperti itu. Nah, di sini Elma bisa mulai cerita kira-kira apa yang menjadi beban pikiran Elma sehingga Elma ingin melakukan konseling dengan saya. Bisa diceritakan kan? Jadi gini Mbak, kenapa ya? Saya itu kalau sama pelajaran matematika itu seperti nggak ada nggak suka banget gitu Mbak. Kalau sama matematika itu, seakan-akan kayak susah banget gitu. Pikiran saya selalu kayak gitu. Oh, jadi Elma di sini merasa kesulitan gitu dengan pelajaran matematika. Sebelumnya Elma tidak suka matematika ini dari kecil apa dari baru-baru saja seperti itu? Ya dari dulu sih pas kecil, dari SD juga udah nggak suka gitu. Memang dari SD dulu nilai paling jelek itu ya nilai matematika. Kira-kira Elma punya rasa trauma atau apa gitu dengan pelajaran matematika yang dulu? Mungkin gara-gara dulu gurunya nggak terlalu enak gitu Mbak, kalau jelasin tuh ya tinggal jelasin, kalau nanti nggak bisa ya tidak dibimbing sampai bisa gitu Mbak. Jadi selalu ngasih tugas gitu, jadi kalau untuk paham itu sulit. Oh, seperti itu. Terus ketika ujian matematika Elma biasanya bagaimana ketika mengerjakan? Gara-gara dari awal memang saya udah nggak suka ya Mbak, rasa males tuh ada ya, mungkin karena males terus, tapi saya mikir kalau misalnya saya nggak belajar nanti saya jelek, akhirnya saya belajar semampunya, dan meskipun saya belajar tetap hasilnya ya seperti itu Mbak, karena memang bagaimana ya, karena memang saya tidak suka seperti itu dari awal. Oh, tapi kira-kira Elma ada nggak rasa tertarik sama matematika gitu walaupun sedikit atau pengen belajar lebih dalam lagi kayak gitu? Ya sebenarnya ketika saya mencoba mengerjakan satu soal misalnya, terus bisa, itu ada keinginan tersendiri untuk mengerjakan lagi. Tapi ketika mencoba lagi itu ternyata tidak nggak bisa, gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke, saya sudah tahu permasalahan Elma. Tapi saya ingin tahu permasalahan Elma tentang kenapa nggak suka matematika itu sampai sekarang ya. Jadi saya ingin Elma itu mengungkapkan semuanya tentang keganjalan Elma tentang pelajaran matematika gitu ya. Atau mungkin pelajaran matematika ini mempunyai trauma sendiri dulu di masa lalu karena entah gurunya atau karena Elma mempunyai nilai yang jelek sehingga jadi bosan ya dengan pelajaran matematika seperti itu. Nah, saya di sini ingin melakukan sebuah teknik. Nah, di sini saya ingin melakukan teknik asosiasi bebas ya, yang dimana nanti harapannya Elma ini bisa mengungkapkan tentang permasalahan Elma terhadap matematika ini ya. Nah, di sini juga
dalam teknik asosiasi bebas ini kita akan melakukannya dengan rileks. Kira-kira Ilma siap untuk melakukannya? Siap Mbak. Oke. Sekarang posisikan diri Ilma dengan sesantai mungkin. Sudah enak? Sudah Mbak. Oke. Kita bisa mulai ya. Oke. Elma tarik nafas dulu. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Hembuskan perlahan. Nah, cukup. Elma bisa mulai tutup mata sekarang. Nah, di sini Elma bayangkan di tempat-tempat yang Elma sukai, di tempat yang indah, mungkin bisa di sungai, di pegunungan, atau di pantai yang sekiranya di tempat itu nyaman buat Elma. Sudah? Nah, di sini Elma bisa mulai belajar. Bayangkan di depan Elma itu ada kitab matematika. Elma merasakan pemandangan itu dengan belajar matematika. Ya, bisa diceritakan semuanya, bisa diungkapkan tentang masalah Elma terhadap kenapa Elma itu tidak suka sama matematika. Jadi dulu pernah ketika saya SD itu, ketika melakukan ujian tengah semester ataupun akhir semester, kemudian ketika rapot sudah keluar, ternyata nilai saya yang paling jelek adalah matematika. Kemudian karena memang basic orang tua saya, ibu dan ayah saya memang suka pelajaran matematika, dan kebetulan juga kakak saya juga suka matematika, jadi ibu saya selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya. Ketika nilai tersebut keluar, dan tidak memenuhi KKM, ibu saya selalu marah-marah, selalu seperti menuntut saya untuk bisa sama seperti kakak saya, padahal kemampuan saya di bidang matematika memang kurang dari kecil. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Selanjutnya, terus sehingga seperti itu ya, karena Elma nilainya jelek dibanding-bandingkan orang tua Elma dengan kakak Elma yang nilainya bagus dengan pelajaran matematika, sehingga sekarang Elma nggak suka matematika. Selanjutnya, kira-kira di situ apa keluhan lagi tentang matematika? Atau bisa dari gurunya? Ya mungkin juga dari faktor guru SD saya ya seperti itu, karena penjelasannya kurang enak untuk ditangkap seperti tipe orang seperti saya mungkin ya, Bu. Kemudian beliau juga sering memberikan tugas seperti itu, jadi ketika saya tidak paham terus kemudian diberikan tugas secara terus menerus, kan jadi seperti bosan, seperti sudah malas untuk mengerjakan. Orang kita nggak paham tetapi dipaksa untuk mengerjakan, kan ya seperti itu rasanya, Bu. Oh iya, bisa. Sekarang Elma bisa. Nah, di sini dari cerita yang Elma sampaikan ke saya tentang mengenai pelajaran matematika ya, karena nilai Elma jelek, sedangkan orang tua Elma basicnya di hitungannya, masalah hitungan, sehingga dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Dan masalah yang kedua yaitu karena faktor gurunya yang bisa disampaikan, Ya, jadi penyampaiannya kurang enak, penyampaiannya kurang bisa ditangkap seperti itu, Bu. karena penyampaian guru dalam mengajar matematika itu kurang bisa ditangkap, sehingga Elma itu nggak suka matematika sampai sekarang ya. Nah, di sini kira-kira Elma ada nggak kreatif lagi untuk bisa matematika? Sebenarnya ada sih, Mbak. Ada keinginan tersendiri, keinginan untuk bisa, karena nggak mungkin kan selamanya saya nggak pengen untuk bisa matematika. Ya ada keinginan untuk bisa pelajaran matematika. Oh iya. Nah, di sini harapan saya punya solusi sama Elma. Kan di bab-bab tertentu dalam matematika itu semuanya bab Elma nggak bisa, pasti ada yang bisa ya.
Nah, dari situ Elma bisa belajar lagi bagaimana Elma itu cinta sama matematika sesuai dengan bab yang Elma bisa. Yang pertama contohnya bab limit, Elma suka dengan bab limit. Nanti Elma bisa mencoba belajar bab trigonometri. Seperti bagaimana Elma itu mengerjakan bab limit. Nah, kalau udah seperti itu, nanti per bab pasti Elma itu mulai bisa dan Elma mulai suka sama matematika. Nah, dari situ mungkin nanti Elma bisa menunjukkan ke orang tua Elma bahwa Elma juga bisa terhadap pelajaran matematika kayak gitu. Mungkin saran saya seperti itu. Kira-kira Elma bisa mempraktekkan. Ya, mungkin saya akan mencobanya sedikit demi sedikit, Mbak. Oh ya, mungkin cukup sampai sini ya pertemuan kita. Nanti saya akan melihat lagi bagaimana perkembangan Elma ke depannya. Oke, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya.